Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleha. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran tematik. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema kedua, subtema 3 energi alternatif, pembelajaran pertama. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat memahami teks petunjuk. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi sumber energi alternatif. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui pemanfaatan sumber daya alam. Sebelumnya, kita sudah pernah belajar bagaimana cara menghemat energi. Nah, sekarang bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Apakah ada energi penggantinya? Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Artinya, sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan boleh jadi suatu saat akan habis. Tentunya manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Contohnya seperti sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Nah, sekarang bagaimana cara membuat layang-layang? Silakan kalian baca secara mandiri bahan apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana cara membuatnya. Sehingga hasilnya seperti gambar berikut ini. Kalian boleh meminta bantuan kepada orang tua. Selamat mencoba. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam yang tidak akan pernah habis. Seperti yang Ustazah sudah sebutkan tadi, misalnya matahari, angin, air, dan panas bumi. Matahari merupakan sumber energi di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruang, memanaskan air, dan keperluan lainnya. Kemudian sumber energi alternatif yang kedua adalah angin. Nah, ini juga kita sudah pernah pelajari bahwa angin dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Selain pada kincir angin, bisa juga dimanfaatkan pada perahu layar. Yang ketiga, air. Air merupakan sumber energi gerak. Nah, energi gerak dari air biasanya dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau biasa kita dengar PLTA. Kemudian sumber energi alternatif yang keempat adalah panas bumi atau biasa disebut energi geotermal. Merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Nah, ternyata anak-anakku yang soleha, energi geotermal ini berada di bawah perut bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Kemudian sumber energi alternatif yang kelima adalah gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai ternyata juga banyak menghasilkan energi. Salah satunya yaitu energi tersebut dapat diubah menjadi energi listrik. Kemudian yang terakhir adalah bahan bakar bio, merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut biasa dikenal dengan biodiesel. Nah, anak-anakku sekalian, biodiesel ini ternyata dia bisa menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu juga dapat diubah menjadi bioetanol.
Bioetanol ini ternyata juga dapat menggantikan bensin atau premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak, misalkan kotoran sapi. Bahan bakar tersebut dikenal dengan biogas. Nah, selain itu, bahan bakar ini ternyata juga dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, setelah kita membaca teks tadi, maka kita dapat membuat peta pikiran seperti contoh berikut ini. Kalian silakan amati ya. Nah, sekarang coba buka halaman buku tematik kalian, halaman 100 ya. Di situ ada teks yang berjudul minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita membaca teks tadi, maka kita bisa mengetahui manfaat dari minyak biji jarak. Selain dapat dimanfaatkan sebagai minyak rambut dan minyak pijat, ternyata minyak biji jarak dapat digunakan sebagai bahan pengganti energi. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana pembelajaran hari ini? Ustazah harap semoga kalian bisa paham. Jika ada yang kalian tidak pahami, silakan bertanya kepada Ustazah atau boleh juga bertanya kepada kedua orang tuanya. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Ustazah tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.